Bab 387. Di bawah, usaha, Yun Che, pintu masuk Murong Qiansui dibuka satu demi satu. Meskipun ekspresinya tetap sangat tenang, bulu matanya yang seperti jangkrik sedikit gemetar sepanjang waktu. Saat dia berada ketika jumlah pintu masuk yang dibuka mencapai 40, melebihi Bingyun leluhurmu Bingyun, yang ada seperti legenda, dia tidak bisa menahan erangan gembira. Saat Yun Che menghela nafas panjang, tangannya akhirnya meninggalkan punggung Murong Qiansui dan menyeka keningnya, keringat yang keluar. Pada titik ini, semua pintu masuk ke Murong Qiansui dibuka. Waktunya pastinya tidak memakan waktu lebih dari 1/4 jam. Murong Qiansui berdiri dan mengenakan mantel saljunya. Dia sangat gembira sehingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Semua pintu masuk tidak diblokir, memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan bahwa energi misterius di tubuhnya berjalan setidaknya 3 kali lebih cepat daripada sebelumnya, dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Berat roh hampir tidak terlihat. Vena misterius legendaris semacam ini jauh lebih ajaib daripada yang legendaris. Sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa vena ilahi roh surgawi yang mistis akan muncul di dia begitu saja. Di tubuhmu, Gong Yuxian dengan cepat melangkah maju, mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan tangannya. Setelah kunjungan singkat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara tanpa suara, 54 pintu masuk telah dibuka. Pembuluh darah ilahi dari roh surgawi, sungguh pembuluh darah ilahi dari roh surgawi. Para dewa es yang menahan napas menutup mulut mereka dan berseru ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Gong Yuxian secara pribadi. Mereka berkumpul di sekitar Murong Qiansui untuk merasakan aliran energi yang dalam di tubuhnya, dan ke-54 pintu masuk misterius itu tidak terhalang, membuat mereka semua sangat terkejut hingga kehilangan kendali emosi. Xia Qingyue mendatangi Yun Che dan berbisik, "Yun Che, kamu baik-baik saja?" Petik 2. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Meskipun energiku yang dalam tidak terkuras banyak, masalah ini menghabiskan terlalu banyak energi mental. Yun Che menggelengkan kepalanya, tetapi dia terlihat lemah. Pada saat yang sama, dia berteriak dalam hatinya, istriku Qingyue masih peduli padaku. Kelemahanku sangat jelas, dan wanita-wanita tak berperasaan itu bahkan tidak menyapa. Ini benar-benar keajaiban dari surga. Wajah gembira Gong Yuxian dipenuhi dengan rona merah. Dia dengan cepat mengambil giok transmisi suara dan berkata pada dirinya sendiri, hal semacam ini, bahkan di tanah suci, tidak mungkin. Itu cukup untuk menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ketua istana tertinggi harus segera diberitahu. Suara Gong Yuxian mengikuti giok transmisi suara. Tidak lama setelah dia menyingkirkan batu giok pemancar suara, hembusan angin dingin datang bersiul, dan kecepatannya di luar dugaan semua orang. Orang yang datang memiliki wajah tua dan rambut setengah putih. Itu adalah istana tertinggi istana Feng Yunxiang. Tuan Feng ribuan penyesalan. Tuan istana Taisang. Feng Qianhui tidak bertanya tentang urusan istana es selama beberapa dekade, dan dia tidak pernah keluar. Bahkan 7 dewa Bingyun jarang melihatnya beberapa kali. Saat ini, dia sebenarnya berinisiatif untuk melepaskan diri dari alam rahasia dan datang ke sini secepat mungkin, yang menunjukkan betapa dalam hatinya dia tersentuh. Dia jatuh di depan Gong Yuxian dan bertanya langsung, Yuxian, apa yang baru saja kamu katakan, benarkah? Yuxian tidak akan pernah berani menipu pamannya. Gong Yuxian menarik Murong Qiansui. Feng Qianhui dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Murong Qiansui dengan lembut. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tianling Divine Vein. Setelah suara itu jatuh, pandangannya beralih ke tubuh Yun Che. Yun Che, kamu benar-benar memiliki cara untuk mencapai langit. Hanya dalam 1/4 jam, semua urat nadi seseorang dapat terbuka. Di mata orang-orang di benua Tianshuan, kemampuan ini disebut ini bukan berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sarana untuk mencapai surga. Yun Che melangkah maju dan berkata dengan hormat, jika guru istana tertinggi tertarik, muridnya dapat membuka semua pintu masuk ke peri lain di depan guru istana tertinggi. Saya ingin tahu, peri mana yang bersedia? Lagi, titik tanda tanya petik 2. Gong Yuxian berkata dengan kaget. Yun Che berkata dengan wajah percaya diri, dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi untuk membuka pintu masuk, sehingga menghabiskan banyak energi mental. Namun, jika hanya untuk membuka pintu masuk untuk 2 orang berturut-turut, muridnya adalah yakin itu bisa dilakukan. Jika ada 3 orang, itu akan dilakukan. Agak enggan. Faktanya,
konsumsi energi yang dalam dan energi mental untuk membuka pintu masuk bahkan tidak setetes pun untuk Yun Che pada saat ini, dan tidak akan sedikit pun jika dia membuka semua pintu masuk untuk ratusan orang tanpa henti selama sehari. Lelah. Tapi jika dia benar-benar mengatakan fakta seperti itu, bahkan seseorang seperti Feng Qianhui pun akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dan mampu mencapai meridian ilahi untuk dua orang dalam waktu singkat sudah merupakan kemampuan yang menantang surga di mata mereka. Dan jika kemampuan mutiara racun langit ditempatkan di benua Tianshuan, itu adalah kekuatan yang menentang langit. Setelah Murong Qiansui, Jun Lian Chongqubin melepas pakaian saljunya di depan Yun Che, memperlihatkan punggungnya yang seperti satin giok di depan matanya. Tidak seperti Murong Qiansui, hati Jun Lian Chongqubin tidak diragukan lagi penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Yun Che mengikutinya, dan di depan Feng Qianhui, dia membelai punggung merah muda selir Jun Lian dengan serius selama 1/4 jam, dan membuka pintu masuknya satu persatu. Ketika Yun Che membuka pintu masuk terakhir, dia mencapai prestasi lain. Feng Qianhui sudah menangis kegirangan ketika dia mengaktifkan vena ilahi dari roh surgawi. Yun Che membantu 7 dewa awan beku untuk membuka pintu masuk. Baginya, itu hanya tugas sederhana, tetapi bagi orang-orang di Istana Abadi Awan Beku, itu adalah bantuan besar yang dapat mempengaruhi generasi mendatang. Anda harus tahu bahwa dalam ribuan tahun Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue hanya memiliki vena ilahi roh surgawi, dan yang ini juga dibuat oleh Yun Che. Ini benar-benar sebuah hadiah dan belas kasihan dari surga untuk Istana Abadi Awan Bekuku. Feng Qianhui mengangkat kepalanya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Dia membawa Yun Che ke Frozen Cloud Asgard karena dia samar-samar merasakan bencana yang mendekat untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membawa keajaiban seperti itu ke Frozen Cloud Asgard. Yun Che jelas terlihat jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Setelah dia berdiri, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Jika Xia Qingyue tidak bergegas maju untuk mendukungnya, dia mungkin akan terjatuh ke tanah. Yun Che, kamu baik-baik saja? Gong Yuxian bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat malam. Yun Che menyandarkan tubuhnya pada Xia Qingyue, dan hidungnya dipenuhi aroma hangat dari batu giok lembut. Untungnya, aku telah hidup terserah nasibku dan berhasil membunuh kedua peri itu. Semua pintu masuk misterius telah terbuka. Dengan pembuluh darah ilahi dari roh surgawi, kecepatan kultivasi kedua peri itu akan sangat dipercepat. Mereka tidak akan lagi menemui hambatan ketika mereka menerobos, dan masa hidup mereka akan diperpanjang beberapa kali. Selain itu, kekuatan misterius Istana Es saya terlalu dingin, dan itu tidak akan bertahan lama. Budidaya akan menyebabkan trauma yang semakin dalam pada tubuh. Lagi pula pintu masuk dibuka, rasa dingin di tubuh dapat dengan mudah dilepaskan. Oleh karena itu, kondisi fisik juga akan sangat meningkat. View. Hanya untuk masalah ini, tolong jaga rahasia para murid. Setelah Yun Che selesai berbicara, dia jatuh dengan lembut ke tubuh Xia Qingyue, dengan beban seluruh tubuhnya ditekan. Lengannya hampir bisa merasakan bentuk payudaranya, meskipun Xia Qingyue merasa samar-samar. Sepertinya dia hanya berpura-pura, tapi aku takut bahwa dia benar-benar lemah mental dan tidak berani mendorongnya. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan pernah tersebar. Anda bersedia membeberkan kemampuan mengejutkan ini kepada kami, yang merupakan kepercayaan dan hadiah Anda kepada kami. Bagaimana kami bisa membocorkan setengahnya saja? Kegembiraan Feng Qianhui belum surut, dia bahkan menggunakan kata, hadiah, untuk Yun Che. Dan vena ilahi roh surgawi yang dia berikan kepada dua murid Frozen Cloud Asgard hari ini memang layak untuk hadiah. Yun Che, kamu memiliki kekuatan seperti ini yang belum pernah aku lihat atau dengar selama hampir 200 tahun hidupku. Bahkan tidak pernah muncul dalam legenda kuno. Aku ingin bertanya, dari mana kemampuanmu ini berasal? Yun Che menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu diajarkan oleh mentor muridnya. Hanya saja mentornya melayang di dunia dan tidak memiliki kontak dengan dunia fana. Oleh karena itu, saya memaafkan murid tersebut karena tidak dapat memberi tahu aku. Feng Qianhui mengangguk perlahan, dengan ekspresi heran dan kerinduan di wajahnya. Mentormu pastilah sosok yang seperti dewa. Tidak heran jika kamu memiliki murid yang seperti monster. Kepala istana tertinggi telah memberimu hadiah. Hari ini,
muridku secara tidak sengaja menyinggung 6 peri dan melakukan kejahatan. Kesalahan besar. Sekarang aku akhirnya menebusnya. Tolong minta peri Murong dan peri Jun untuk menenangkan amarah mereka. Dalam 2 berikutnya hari, murid akan membuka semua pintu masuk ke 4 peri lainnya untuk menebus dosa muridnya. Dibandingkan dengan membuka pintu masuk, pintu masuk Qiansui dan Selir Lian, kesalahan tidak disengaja yang kamu buat sebelumnya tidak layak untuk disebutkan. King Yue, ambillah Yun Ce, istirahatlah. Malam ini, aku akan tidur di es tempat tinggal pamanmu Yue Chan sebelumnya. Qiansui, kamu akan pergi ke istana Ningsue nanti untuk membeli 2 pil hati salju dan 3 tetes cairan giok bincan untuk Yun Ce, ambil. Ya, Tuan Istana. Xia King Yue memimpin Yun Ce yang lemah. Setelah pergi, Murong Qiansui juga segera pergi ke istana Ningsue. Melihat Yun Ce menghilang dari pandangan mereka, emosi Gong Yuxian dan Feng Qianhui tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun sejak mereka berlatih Bing Xin Jue, mereka mengalami perubahan suasana hati yang begitu hebat. Nubuatan yang ditinggalkan nenek moyang Bing Yun, jika bencana 1000 tahun dilewati dengan selamat, Frozen Cloud Asgard pasti akan makmur selama 10.000 tahun. Mungkinkah alasan kemakmurannya selama 10.000 tahun adalah Yun Ce? Feng Qianhui bergumam dengan suara rendah. Hanya dengan beberapa gerakan, seseorang dapat mencapai fisik terbaik dengan urat ilahi roh surgawi. Bahkan Tanah Suci tidak berani membayangkan hal seperti itu. Jika istana abadi awan beku kita dapat memiliki puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan surgawi roh, pembuluh darah misterius, betapa kuatnya mereka. Sulit membayangkan jika mereka tidak dapat berkembang. Selama 10.000 tahun, Gong Yuxian berkata dengan penuh semangat, karena ramalan itu berasal dari Sekte Tianji, ada kemungkinan besar hal itu dapat diwujudkan. Orang yang akan membuat kita selamat dari bencana 1000 tahun dan kemakmuran 10.000 tahun, pasti adalah Yun Ce. Guru, Anda benar-benar tak tertandingi dalam merekrut Yun Ce ke dalam sekte. Saya hanya berharap bahwa saya dapat menggunakan kekuatannya ketika bencana besar datang, tetapi saya tidak pernah berpikir dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Feng Qian menyesal dan menghela nafas, sepertinya kita harus menahannya di Frozen Cloud Asgard selama mungkin dengan segala cara. Tapi kita harus menahannya di Frozen Cloud Asgard untuk waktu yang lama. Istana Yunxian harus memberinya alasan dan godaan yang cukup, jika tidak, dengan tingkat pertumbuhannya, tidak akan lama sebelum dia tidak bisa lagi ditampung di sini. Gong Yuxian mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Masalah antara Yun Ce dan Chu Yuechan pada awalnya merupakan hal yang tabu di Frozen Cloud Asgard, bahkan memalukan hingga membawa debu ke Istana Es. Hal ini tidak pernah diizinkan untuk disebutkan selama bertahun-tahun, tetapi malam ini, Gong Yuxian secara langsung meminta Yun Ce untuk tinggal di Pavilion Es tempat tinggal Chu Yuechan. Tindakan ini jelas dimaksudkan untuk menyenangkan Yun Ce. Bab 388. Sepanjang jalan, Yun Ce masih memikirkan berbagai cara untuk merayu Xia King Yue, dan bahkan mempertimbangkan apakah akan tanpa malu-malu mengganggunya untuk tidur bersama di sini. Tapi setelah memasuki Pavilion Es tempat tinggal Chu Yuechan, semua pikirannya sepertinya tertuju pada terhalang oleh dinginnya di sini, dan dia linglung untuk waktu yang lama. Tata ruang di sini sangat sederhana, hanya ada tempat tidur, meja, dan cermin. Tempat tidurnya terbuat dari batu giok dingin, tidak ada alas tidur di atasnya, jika disentuh hanya keras dan agak dingin. Udara di sini tenang dan dingin. Meskipun Chu Yuechan telah pergi selama 2 tahun, samar-samar Anda masih bisa mencium auranya yang seperti teratai salju. Peri kecil, apakah dia selalu tinggal di tempat seperti ini? Gumam Yun Ce, paman saya telah tinggal di sini sejak ia masih kecil. Tidak ada perubahan di sini selama beberapa dekade. Tempat tinggal majikan saya, paman saya, dan saudara perempuan saya semuanya kurang lebih sama, kata Xia King Yue. Tidakkah kamu merasa tertekan dan bosan tinggal di tempat seperti ini? Meskipun pavilion es besar, kamu dapat melihat semuanya dengan jelas dalam sekejap. Yun Ce berbalik dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Tidak, Xia King Yue menggelengkan kepalanya, jika kamu terbiasa, kamu tidak akan merasa tertekan. Terlebih lagi, lingkungan seperti ini paling cocok untuk kami para murid Bing Yun. Ini memungkinkan kami untuk berlatih dengan tenang dan tanpa gangguan. Aku benar-benar tidak dapat memahami para wanita di Frozen Cloud Asgard.
Yun Che berkata dengan sedikit marah, mereka semua cantik dan harum. Mereka tidak dapat menemukan pria yang mereka inginkan. Dengan perlindungan dari seorang pria yang kuat, mereka dapat menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Mengapa? Tapi dia harus menderita seperti ini dan bekerja keras. Dan dia telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya wanita cantik. Kalimat terakhir adalah apa yang Yun Che ingin teriakkan untuk lama. Para suster di istana es dulunya kesepian dan tidak berdaya, atau mereka mengejar jalan misterius. Bagi para suster yang pernah kesepian dan mengembara, ini adalah rumah yang stabil, dan mereka tidak perlu lagi diintimidasi. Untuk para suster yang sedang mengejar jalan misterius, ini adalah tempat yang paling cocok untuk mereka. Jadi bagi kami, ini tidak dianggap penderitaan. Xia Qingyue berkata dengan suara lembut, dan dia sendiri jelas termasuk yang terakhir, banyak wanita yang bersedia menjadi pengikut laki-laki. Jika Anda memiliki orang yang tepat untuk diandalkan, Anda memang dapat menikmati kehidupan yang stabil dan bahkan kemuliaan. Namun wanita yang hanya menjadi pengikut dan tidak memiliki diri kebanyakan tidak beruntung. Beberapa wanita, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan bisa bertarung sendiri. Suami dan anak tidak bisa berkumpul dan tetap bersama. Pada titik ini, suara Xia Qingyue tiba-tiba bergetar sesaat, tetapi segera kembali normal. Seringkali beredar rumor di dunia luar bahwa Frozen Cloud Asgard tidak hanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk murid baru dalam hal kualifikasi, tetapi juga memiliki persyaratan penampilan yang sangat tinggi, sehingga semua wanita dari Frozen Cloud Asgard sangat cantik. Faktanya, ini hanya spekulasi liar mereka. Kulit kultivator selembut es batu giok, dan wajahnya sempurna seperti teratai salju, dan tubuhnya secara alami akan mengeluarkan napas dingin es dan salju. Para suster telah berlatih Bing Yun Jue sejak mereka masih muda. Ketika mereka besar nanti, secara alami mereka akan terlihat seperti ikan yang tenggelam atau angsa yang jatuh. Penampilannya, tapi karena ini, sangat mudah untuk menarik ketamakan pria. Oleh karena itu, saya, wanita Istana Es, tidak akan pernah santai dalam budidayanya, sehingga kekuatan Istana Es akan selalu berada di puncak Blue Wind. Jika tidak, sekte dengan semua wanita cantik, sangat mustahil untuk berdiri damai selama 1000 tahun. Kata-kata Xia Qingyue membuat Yun Che tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya. Tindakannya membuat bibir Xia Qingyue berkedut sedikit, dan dia langsung terdiam. Yun Che memandangi lapisan es batu giok yang dingin dan merasa tersesat untuk sementara waktu. Mungkin, wanita Bing Yun sudah terbiasa dengan semuanya di sini. Namun, pria normal manapun pasti tidak ingin melihat wanitanya menderita di tempat yang dingin dalam waktu lama. Selama 5 bulan yang dia habiskan bersama Chu Yue-chan, meskipun dia lumpuh, setidaknya lengannya jauh lebih lembut dari lapisan es ini. Setidaknya dia bisa menceritakan berbagai anekdot menarik setiap hari tanpa dingin dan sepi seperti di sini. Mereka hanya terbiasa, tapi tidak ada wanita yang benar-benar menyukai kehidupan seperti ini. Di sini, mereka akan beradaptasi dengan kebiasaan mereka, dan mungkin sedih atau bahagia, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bahagia. Karena kebahagiaan datang dari kasih sayang orang tua dan kerabat, serta kepedulian pria dalam takdirnya. Chu Yue-chan meninggalkan Frozen Cloud Asgard, dan bahkan melepaskan Frozen Cloud Art yang telah dia latih selama beberapa dekade. Namun di dalam hatinya, dia merasa sedih tapi beruntung. Karena dia bertemu Yun Che, hanya dalam waktu 5 bulan, dia benar-benar merasa menjadi seorang wanita untuk pertama kali dalam hidupnya. Setelah Bing Xin terinfeksi dunia, jejaknya akan 10 kali dan 100 kali lebih dalam daripada wanita biasa. Oleh karena itu, bagi Yun Che, dia akan begitu bertekad sehingga dia bahkan akan meninggalkan istana abadi awan beku yang terisi hidupnya selama beberapa dekade terakhir. Dalam hal ini, nasib wanita Bing Yun memang agak menyedihkan, meski mereka sendiri tidak merasakannya. Khususnya, dia tidak bisa menikah, jatuh cinta, atau bahkan melakukan kontak dekat dengan pria, yang membuat Yun Che sangat marah. Ini bukan hanya pemborosan sumber daya, tetapi juga pemborosan sumber daya terbaik. Ada begitu banyak keindahan yang menakjubkan di Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun, namun mereka masih membawa Bing Xin bersamanya sampai mereka mati. Ini adalah pemborosan sumber daya yang memalukan. Apalagi bagi laki-laki, pemborosan semacam ini mutlak tak termaafkan. Sambil memikirkannya,
Yun Che tiba-tiba merasakan ambisi di hatinya. Sebagai murid laki-laki pertama dalam sejarah Frozen Cloud Asgard, haruskah aku memikul tanggung jawab besar untuk menyelamatkan sesama muridku dan melawan? Sampah. Begitu pemikiran ini keluar, darah di seluruh tubuh Yun Che hampir mendidih seketika. Meskipun tanggung jawabnya sangat berat dan tekanannya bahkan lebih besar, sebagai seorang laki-laki, terutama orang pertama yang menyelinap ke Frozen Cloud Asgard, jika dia tidak memikul tanggung jawab tersebut, dia tidak layak menyandang status sebagai seorang laki-laki. Apa yang kamu pikirkan? Mata Yun Che tiba-tiba menjadi cerah, dan bahkan ada senyuman berbahaya di sudut mulutnya. Xia Qingyue tiba-tiba bertanya dengan waspada. Oh, aku tidak menyangka. Aku hanya memikirkan sesuatu yang sangat penting. Meski penting, masih ada banyak waktu, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru. Yun Che segera menenangkan pikirannya, ekspresi dan berkata dengan tenang. Mata indah Xia Qingyue tertuju pada wajahnya sejenak dengan kebingungan, dan dia tiba-tiba bertanya, guru dan yang lainnya mengatakan bahwa Anda menggunakan seni ilahi ujung beku sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda memahami seni ilahi ujung beku dan hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat. Hanya dalam satu hari, seberapa jauh yang telah kamu capai sekarang? Yun Che mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, pohon ujung beku kecil tumbuh dengan cepat, sudah baru saja mencapai tingkat keempat dari pohon ujung beku. Alam, tiga alam pertama adalah fondasinya, dan budidaya setelah alam ketiga agak sulit. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari bagi saya untuk mencapainya kesempurnaan alam keempat. Melihat tanaman ujung beku di pohon tangan Yun Che, meskipun Xia Qingyue sudah siap, matanya masih bergetar hebat. Dia berbisik, aku tidak menyangka bahwa Xiao Che, yang diejek dan dikasihani oleh semua orang di kota Liuyun ketika pembuluh darahnya yang dalam dinonaktifkan, ternyata memiliki bakat seperti itu. Bukankah itu sama bagimu? Yun Che tersenyum. Berkata, siapa yang mengira bahwa putri pedagang dari kota Liuyun kecil akan benar-benar mengalahkan pemimpin generasi muda yang diakui dalam pertarungan peringkat, dan kemudian menjadi anak muda pertama dalam sejarah Blue Wind yang naik tahta, dan sekarang mereka telah ditunjuk sebagai tuan muda istana dari Istana Abadi Awan Beku. Yun Che dan Xia Qingyue tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah dua anak muda paling berprestasi di Kerajaan Angin Biru, dan bahkan generasi tua tidak punya sedikit orang yang bisa mengakalinya. Namun keduanya berasal dari kota Liuyun yang merupakan kota terkecil di negeri Blue Wind, bahkan sempat dilupakan oleh kebanyakan orang. Mereka adalah pasangan yang memiliki ikatan yang rumit. Pada saat ini, mereka memikirkan keajaiban takdir pada saat yang sama. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata, dengan emosi yang sama muncul di hati mereka. Akhirnya, Yun Che memecah keheningan yang tiba-tiba dan berkata dengan serius, Istri Qingyue, kamu belum menjawabku. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk berlatih seni ilahi ujung beku dengan sempurna? Petik 2. Xia Qingyue berbalik, dan hembusan angin dingin bertiup. Sebelum Yun Che bisa mengatakan apapun, seluruh tubuhnya yang anggun telah berubah menjadi bayangan, dan suaranya perlahan keluar dari jendela. Setelah beberapa saat, Paman Qiansui, aku akan melakukannya secara pribadi, mengirimkan Snow Heart Pill dan Bincan Jade Liquid kepadamu. Setelah kamu meminumnya, itu akan meningkatkan kekuatanmu yang dalam dan seni mendalam berbasis es. Tidurlah lebih awal. Hei, aku belum. Petik 2. Bing Fen di bawah langkah Sue Wu, Xia Qingyue meninggalkan jangkauan persepsinya dalam beberapa tarikan napas, dan Yun Che tidak punya pilihan selain menarik kembali langkah yang secara tidak sadar ingin dia kejar. Tidak lama kemudian, Murong Qiansui memang mengirim pil hati salju dan cairan giok Bincan, tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Yun Che, dia pergi dengan dingin. Menghadapi kecantikan es yang temperamennya agak mirip dengan Chu Yue-chan, Yun Che tentu saja tidak berani menggodanya. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Yun Che sedang berbaring di tempat tidur batu giok dingin tempat Chu Yue-chan tidur sejak kecil, tapi dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia tidak takut pada dingin, tetapi pada batu giok dingin, tempat tidurnya terlalu keras dan dia tidak bisa terbiasa dengannya. Sosok Chu Yue-chan ada di pikiranku. Peri kecil, kamu di mana? Tahukah kamu bahwa aku belum mati, dan sekarang aku berada di tempat kamu tinggal selama beberapa dekade, tidur di ranjang yang sama dengan yang kamu tiduri. Apakah kamu hidup mengasingkan diri di tempat di mana kamu tidak akan diganggu oleh siapapun? Bagaimana kabarmu dan anak-anak kita? Saat kamu sangat membutuhkanku,
aku tidak ada di sisimu. Kamu melahirkan kita telah melahirkan anak kita, tapi aku tidak bisa menyaksikan kelahirannya, dan aku tidak bisa menyaksikan pertumbuhannya sebagai bayi bersamamu. Kamu harus menanggung semuanya sendirian. Apakah dia akan laki-laki atau perempuan? Jika laki-laki, apakah dia akan mirip denganku? Jika itu seorang gadis, dia pasti secantik kamu. Waktu perlahan-lahan mendekati dini hari, dan Yun-che masih belum tertidur. Dia hanya duduk dari tempat tidur batu giok yang dingin dan menelan semua Snow Heart Pill dan Bincang Jadi Liquid dalam satu tarikan napas. Lalu dia menutup matanya dan mulai berkonsentrasi, perlahan menyempurnakan kekuatan es di dalamnya. Snow Heart Pill dan Bincang Jadi Liquid hampir merupakan ramuan terbaik di Frozen Cloud Asgard bagi orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama. Melakukan hal itu pada dasarnya berarti mencari kematian. Tapi tubuh Yun-che bahkan dapat dengan mudah memurnikan darah dan daging Wang Xuan Beast, belum lagi Snow Heart Pill dan Bincang Jadi Liquid. Hari kedua setelah Yun-che memasuki Frozen Cloud Asgard, pada pertemuan sekte di aula utama, Gong Yuxian secara resmi mengumumkan bahwa Yun-che akan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Pada saat itu, tipe orang yang berdiri sendirian di antara ribuan bunga adalah Yun-che. Mungkin tidak akan pernah melupakan perasaan begitu banyak wanita cantik yang menatapnya pada saat yang bersamaan. Pada hari yang sama, dia membantu Mulanyi dan Chu Yueli membuka semua pintu masuk. Meskipun ini adalah peristiwa yang menggemparkan bagi Frozen Cloud Asgard, bagi Yun-che, hanya dibutuhkan sedikit usaha untuk menempatinya secara terbuka dan jujur, menjadi begitu murah terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sisa waktunya, dia tinggal di kuil awan beku dan terus memahami seni ilahi ujung beku. Seiring dengan peningkatan seni ilahi ujung beku, pengembangan kekuatan mendalamnya juga meningkat secara diam-diam. Bab 389. Tingkat keempat dari keterampilan ilahi ujung beku, pohon ujung beku, mengandung banyak perubahan. Dapat diserang atau dipertahankan, diblokir atau dibendung. Dapat dikatakan selalu berubah. Bahkan jika Yun-che memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan memiliki benih dewa jahat di tubuhnya, sudah pasti tidak. Anda bisa menguasainya dalam hitungan hari. Mengapa kamu tertarik dengan Frozen and Divine Art ini? Dari segi kekuatan, itu tidak sekuat api Phoenix, apalagi pedang berat. Sebaliknya, itu akan banyak mengganggu konsentrasi dan waktumu. Yun-che adalah menatap seni ilahi ujung beku selama Xuan Jue. Jasmine tiba-tiba berkata dengan dingin. Ini berbeda, Yun-che berkata dengan santai, alasan mengapa sekte Divine Phoenix bisa menjadi sekte terbesar di Tianxuan adalah karena api Phoenix. Dan seni ilahi ujung beku pada tingkat yang sama bahkan dapat membekukan api Phoenix, yang artinya berada di benua Tianxuan, jelas merupakan teknik misterius teratas, dan memang demikianlah masalahnya. Meskipun kekuatan penghancurnya tidak sebaik api Phoenix, kekuatan teknik misterius es secara aktif terfokus pada pertahanan dan blokade. Ini adalah kekuatan Phoenix dan kekuatan pedang yang berat. Tidak mungkin melakukannya. Dalam banyak kasus, itu pasti akan memainkan peran besar. Yun-che menyipitkan matanya sedikit dan berbisik, di sana masih 4 bulan lagi, aku harus pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi. Tidak jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku harus bertarung dengan beberapa orang dari sekte Phoenix Ilahi. Dan elemen es kebetulan menjadi musuh api. Aku tidak takut pada api, dan aku bisa menahannya dengan kekuatan misteriusku. Tentu saja, aku punya peluang lebih besar untuk kembali hidup-hidup. Petik 2. Sepertinya kamu juga tahu betapa berbahayanya menghadapi api. Sekte Divine Phoenix sekarang. Petik 2. Tidak mungkin. Yun-che berkata tanpa daya, meskipun saya tahu bahwa saya ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri, saya tidak menyangka orang-orang dari Sekte Divine Phoenix akan datang begitu cepat. Jika bukan karena turnamen pemeringkatan 7 kerajaan Tianxuan dan tabut Xuan kuno yang muncul pada waktu yang tepat, saya bahkan tidak akan memiliki masa persiapan dan penyanggaan selama beberapa bulan ini. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menemukan sebanyak itu untuk diriku sendiri sekarang. Aku agak yakin bahwa aku telah tiba di Kekaisaran Phoenix Ilahi. Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Seseorang akan datang. Segera setelah Jasmine menyelesaikan suaranya, terdengar suara-suara lembut di belakangnya, dan kemudian pintu kuil ujung beku terbuka tanpa suara. 2 gadis murni dan cantik yang tampak seperti baru saja keluar dari lukisan berdiri di sana. Wajah kecil mereka yang identik dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan, dan sedikit-sedikit gugup.
Saudara kembar ke-6 dan ke-7 di antara 7 Dewa Bingyun, Feng Hanyu dan Feng Hansui. Pada saat yang sama, mereka juga yang termuda di antara 7 Dewa Awan Beku, kecuali Xia Qingyue, usia mereka yang sebenarnya tidak diketahui, tetapi mereka tampaknya hanyalah 2 gadis berusia 17 atau 18 tahun. Sebagian besar 7 Dewa Bingyun sedingin dan sombong seperti teratai, terutama Chu Yue-chan yang hampir sangat dingin, tetapi saudara kembar ini adalah pasangan yang berbeda. Setidaknya, ketika Yun Ce melihat mereka untuk pertama kalinya, apa yang dia terpikirkan bukan Leng Yan, tapi manis. Dibandingkan dengan wanita Bingyun yang semuanya tertutup embun beku, bibir mereka yang seperti batu giok seringkali terangkat, alis bulan sabit mereka sering menari tanpa sadar, dan mata mereka bahkan lebih hidup dan anggun, tidak seperti peri es, tetapi mereka lebih seperti sepasang elf yang tidak ternoda oleh dunia fana dan dibesarkan oleh es dan salju. Di tempat seperti Frozen Cloud Asgard yang semuanya sepi, kemunculan sepasang alien ini bukan tanpa alasan. Wanita Bingyun biasa tinggal sendirian di paviliun Bing mereka sendiri dan berlatih sendiri, tetapi saudara kembar ini tinggal di paviliun yang sama dan biasanya seperti 2 potong permen coklat yang direkatkan kemanapun mereka pergi dan apapun yang mereka lakukan. Bersama-sama, mereka tidak akan kesepian dan tidak akan pernah kekurangan orang untuk diajak bicara setiap hari. Mereka jauh lebih bahagia dan ceria dibandingkan wanita Bingyun lainnya. Oleh karena itu, temperamen mereka agak tidak cocok dengan wanita Bingyun lainnya. Saat menghadapi Murong Qiansui, Jun Lian Chonchubin, Mulanyi dan lainnya, Yun Ce masih akan merasakan tekanan yang tidak terlihat. Meskipun dia mengambil keuntungan secara terbuka, dia tidak akan pernah berani melakukan hal lain sampai, waktunya tepat. Sungguh sebuah tindakan yang tidak perlu, tetapi menghadapi saudara perempuan Feng Hanyu dan Feng Hansui, Yun Ce tidak merasakan sedikit pun rasa penindasan di hatinya. Dia berbalik dan menatap sepasang gadis peri sambil tersenyum, 2 kakak perempuan, aku telah menunggu untukmu untuk waktu yang lama. Ayo, masuk. Kakak senior, Feng Hanyu berkedip bingung. Tidak, ini paman senior. Feng Hansui segera mengoreksi, kamu tidak bisa memanggil kami kakak perempuan, kami adalah paman seniormu. Petik 2. Paman senior, Yun Ce berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, lihat di usiamu. Dia jelas lebih muda dariku, jadi canggung memanggilmu kakak perempuan, bagaimana kami bisa menjadi paman senior? Petik 2. Meskipun kami terlihat lebih muda, kami lebih tua darimu, dan jauh lebih tua. Feng Hanyu membesarkannya bibir dan berkata, kebanyakan wanita suka meremehkan usia mereka, tetapi ketika Feng Hanyu mengatakan bahwa dia jauh lebih tua dari Yun Ce, pipinya penuh dengan kebanggaan. Qingyue memanggil kami paman, dan kamu adalah suami Qingyue, jadi tentu saja kamu harus memanggil kami paman seperti Qingyue, Feng Hansui menjelaskan dengan serius. Namun, istriku, Qingyue, sekarang disebut 7 Dewa Bingyun bersamamu, dan dia masih menjadi kepala 7 dewa. Yun Ce berkata dengan tidak tergesa-gesa, dalam hal ini, Qingyue sebenarnya adalah generasi yang sama denganmu, jadi aku dipanggil. Kalian kakak perempuan juga seharusnya benar. Petik 2. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Tidak, lagi pula Qingyue masih menelepon paman senior kita, dan kamu masih murid baru, jadi kamu harus menelepon kami tuan kami, apapun yang terjadi. Paman benar. Oke. Yun Ce mengangguk dengan jujur, sebelum saya membantu 2 kakak perempuan senior untuk memahami misterinya, saya harus menyusahkan kakak perempuan senior untuk menutup pintu batu. Itu yang terbaik adalah tidak diganggu oleh orang luar selama proses memahami misteri. Aku tahu, dan kamu memanggilku dengan panggilan yang salah, paman senior. Kamu tidak bisa memanggilku kakak perempuan lagi. Petik 2. Aku tidak sengaja memanggilmu dengan panggilan yang salah tadi. Yang mana dari 2 kakak perempuan senior didahulukan? Yun Ce berkata dengan mata polos melebar. Itu tuan. Suster Sue Yue menjadi gila. Ya, lalu, apakah kakak senior Hanyu ada di sini dulu? Feng Hanyu duduk di depan Yun Ce, pakaian saljunya terlepas, punggungnya telanjang, matanya tertutup rapat, dan bulu matanya gemetar gugup. Di sampingnya, Feng Hansui terus mengedipkan matanya yang indah, dengan rasa ingin tahu dan gugup memperhatikan semua gerakan Yun Ce dan reaksi adiknya, terkadang mengangkat alisnya, terkadang mengerucutkan bibir,
terkadang memiringkan kepalanya, seperti bayi yang penasaran menjelajahi hal-hal baru. Yun Che tampak penuh perhatian. Saat dia membelai punggung Feng Hanyu dengan telapak tangannya, lebih dari 20 pintu masuk terbuka satu demi satu. Pada saat ini, Feng Hanyu, yang berusaha untuk tetap diam, tiba-tiba gemetar, puff. Tertawa rusak. "Ah, kakak, ada apa denganmu?" Feng Hansue bertanya dengan cepat. "Dia sangat menyentuhku. Kamu tidak boleh bersuara, apalagi bergerak. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, itu akan sangat buruk." Feng Hansue mengingatkan dengan cemas. "Aku tahu." Feng Hanyu menjulurkan lidah merah mudanya, tapi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tapi itu tidak masalah lagi. 53 pintu masukku telah dibuka, dan ada 2 lagi yang akan dibuka sepenuhnya, pastinya tidak penting sekarang." "Benar, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Feng Hansue tampak gugup, alis Yun Che bergerak, dan senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Tangan yang hendak membuka pintu masuk terakhir Feng Hanyu tiba-tiba menjauh dari punggungnya, dan perlahan menurunkannya, dan ekspresi wajahnya juga berubah. Bermartabat dan serius. "Hah?" Feng Hanyu sedang menunggu kedatangan Tianling Divine Vein dengan gembira dan gembira, tapi tiba-tiba dia merasa tangan Yun Che telah pergi. Namun, pada tubuh Murong Qiansui, Jun Lian Chonchubin dan kakak perempuan senior lainnya, tangannya telah tidak pernah tiba-tiba saat dia menjauh. Dia dengan cepat berkata, "Tunggu, ini baru 53, dan Yuchi pas belum dibersihkan." "Kamu, apakah kamu lupa?" Hanya saja, Yun Che memiliki ekspresi kusut di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia ragu-ragu dan berkata, "Kakak senior Hanyu, Yuchi pasmu, sepertinya ada sedikit masalah." "Ah," kata-kata Yun Che, Feng Hanyu dan Feng Hansue berseru pada saat yang sama. Feng Hanyu sangat gugup dan terkejut hingga dia hampir berbalik. Dia mengencangkan pakaian saljunya untuk melindungi dadanya dan menoleh. Pada saat ini, dia tidak punya niat untuk peduli bahwa Yun Che memanggil kakak perempuannya. Itu adalah tuannya yang berkata dengan gugup, apakah itu benar? Apa yang salah dengan Yuchi pasku? Apakah ini serius? Mungkinkah itu tidak bisa dibuka lagi?" Ya, ada apa?" Tanda tanya. "Masalah? Mengapa ada masalah? Apakah ini serius?" Saudari Feng Hansue dan Feng Hanyu terhubung satu sama lain dan mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Melihat pegunungan bahkan lebih gugup daripada Feng Hanyu. "Ini," Yun Che menarik napas dan akhirnya berkata, "Dua kakak perempuan, jangan terlalu gugup. Yuchi pas kakak senior Hanyu tidak dirusak oleh kekuatan eksternal atau internal, tetapi dilahirkan dengan penyembunyian terbalik." Membalikkan tembus pandang, Feng Hanyu dan Feng Hansue membuka bibir mereka secara bersamaan, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Ini pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. Pantas saja, karena istilah ini hanya dibuat-buat oleh Yun Che. "Ahem, Niin adalah kata yang digunakan dalam profesi medis kita. Wajar jika kedua kakak perempuan senior tidak mengetahuinya." Yun Che berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Suanyuan Niin sebenarnya sangat umum. Artinya, suanguan tertentu menyegel dirinya sendiri di dalam pembuluh darah misterius. Tersembunyi, dan tumbuh terbalik, sebenarnya, itu bukanlah cacat pada pintu masuk, karena tidak berdampak pada budidaya seseorang. Itu juga dapat dibuka dari dalam dengan usaha yang diperoleh seperti pintu masuk normal lainnya. Namun, sebaliknya pintu masuk yang tersembunyi harus dibobol dengan kekuatan luar. Meskipun metodenya sama, itu akan jauh lebih sulit, dan tidak mungkin untuk mendobrak dari belakang." Mendengar apa yang dikatakan Yun Che, si dua saudara perempuan menghela nafas lega. Yun Che mengatakan itu akan jauh lebih sulit, tapi dia tidak mengatakan dia tidak bisa melepaskan diri. Feng Hansue bertanya dengan hati-hati, "Jika kamu tidak bisa buru-buru menjauh dari belakang, lalu, apa yang harus kamu lakukan?" Petik 2. "Baiklah," Yun Che tampak malu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Kubilang, kalian berdua kakak perempuan, tolong jangan marah." Kedua kakak perempuan itu juga harusnya tahu di mana Yuchi pas berada. Kebetulan itu sesuai dengan posisi peti kanan. Jika pintu masuk ini adalah dalam keadaan normal melewati punggung kanan. Tapi karena terbalik, saya hanya bisa membukanya dari depan yang berlawanan, yaitu dada kanan kakak senior Hanyu. Ini, aku tahu kakak senior itu pasti tidak mau, jadi
Aku hanya bisa membukanya sementara. Itu saja. Bab 390. Tanpa ketegangan apapun, setelah mendengar kata-kata Yunce, saudara perempuan Sui Wei berseru pada saat yang sama, hampir melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Payudara, 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 payudara. Feng Hanyu tanpa sadar menutupi dadanya dengan pakaian salju, suaranya menjadi tergagap. Jika kamu ingin menyelesaikan Yuchi Pass, kamu harus meletakkan tanganmu di dada seperti kamu meletakkannya di punggungmu. Feng Hansui berkata dengan mata indah melebar. Yunce mengangguk dengan polos. Bagaimana ini mungkin? Suster Sui Wei berseru pada saat yang bersamaan. Ya, teriakan kedua gadis itu bertumpang tindih, dan desibelnya sangat tinggi sehingga Yunce menyusut tanpa sadar, dan buru-buru berkata, saya tahu bahwa kedua kakak perempuan itu adalah orang-orang yang murni, dan saya tidak akan pernah izinkan itu. Itu terjadi, jadi tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengatasinya. Kamu, mungkinkah kamu ingin menindas adikmu, jadi kamu mengatakan itu dengan sengaja. Feng Hansui memandang menatap Yunce dengan matanya, dan menyentuh hati dengan kata-katanya. Kata-kata Feng Hansui segera mengingatkan Feng Hanyu, ya, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Kamu mengintip kami sedang mandi malam itu. Jelas itulah, apa yang dilakukan Qian Sui dan kakak senior Lian Chonchubin, berkata orang cabul besar. Sudut mulut Yunce bergerak-gerak dan dia berkata dengan sedih dan marah, aku sudah menjelaskannya berkali-kali. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengintip malam itu. King Yue juga bersaksi untukku. Sekarang, jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada istriku, King Yue, kan? Yang paling penting adalah aku sangat tinggi, jujur, dan sangat berbakat. Bahkan guru istana tertinggimu pun tidak akan melakukannya, ragu-ragu untuk melanggar aturan sekte berusia 1000 tahun. Anda ingin merekrut saya ke Frozen Cloud Asgard. Mungkinkah orang seperti saya adalah mesum besar yang Anda panggil saya? Yah, Yunce sedih dan ekspresi serta kata-kata marah membuat kedua saudara perempuan itu sedikit terkejut. Isi kata-katanya juga membuat mereka merasa telah berbuat salah padanya. Feng Hanyu meraih Sui dengan kedua tangan dan menggenggamnya di dadanya, dan berbisik, kamu benar-benar tidak berbohong kepadaku hanya untuk menindasku. Mata Yunce tegak, dan dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya pada Yuchi Pasmiin, kamu bisa keluar dan mencari seseorang yang mahir dalam bidang kedokteran untuk bantu kamu memeriksanya. Apa yang mereka katakan dijamin sama persis dengan apa yang aku katakan. Petik 2. Tetapi kami bersaudara tidak pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgard, dan kami tidak mengenal siapapun yang mahir dalam bidang kedokteran sama sekali. Kata Feng Hanyu lemah. Kamu belum pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Yunce tampak terkejut. Mereka termasuk di antara 7 dewa Frozen Cloud Immortals yang bergengsi dan terkenal, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgard seumur hidup mereka. Karena Tuan Istana mengatakan bahwa jika kita keluar, kita akan dengan mudah menimbulkan masalah, dan itu juga dapat mempengaruhi reputasi Frozen Cloud Asgard. Suara Feng Hansui berubah sedih, adikku dan saya selalu menjadi yang terbaik. Menurut kepala istana, saya selalu berhubungan baik dengan semua saudari dan murid. Saudari-saudari lainnya boleh keluar, tetapi hanya kami yang tidak diperbolehkan keluar setiap saat. Ketua istana sangat memihak. Yunce dapat memahami dengan baik mengapa Gong Yuxian tidak membiarkan pasangan ini para suster meninggalkan Frozen Cloud Asgard untuk pergi ke dunia luar. Alasannya sangat sederhana. Para wanita dari Frozen Cloud Asgard memberi kesan kepada orang luar bahwa mereka sedingin dan sombong seperti es, dan menjijikkan terhadap orang lain, terutama matanya yang dingin, yang hampir bisa membekukan hati orang. Namun, meskipun saudara perempuan Feng Hanyu dan Feng Hansui juga berlatih Bingyun Jue, temperamen mereka tidak ada hubungannya dengan kata Leng Ao. Selain itu, mereka adalah 7 dewa Bingyun. Jika mereka melakukan kontak dengan orang-orang dengan level yang sama di luar, ketika sifat aslinya terungkap, dia mungkin dapat mengubah kesan orang lain terhadap Frozen Cloud Asgard. Sebenarnya, kepala istana tidak ingin kamu keluar. Itu bukan karena pilih kasih, tapi karena dia mencintaimu. Yunce berkata dengan serius, dunia luar penuh dengan bahaya yang tidak dapat kamu bayangkan, terutama tak terhitung jumlahnya, iblis seks besar, yang kau sebut mereka, dan di Frozen Cloud Asgard,
dua kakak perempuan senior tidak hanya yang paling cantik, tapi juga memiliki kepribadian yang paling disukai. Sama sepertiku, meskipun aku hanya mengenal keduanya kakak perempuan senior selama 3 hari, ketika saya melihat dua kakak perempuan senior, hati saya Anda akan bahagia tanpa sadar. Kepala istana juga pasti paling menyukai Anda, jadi dia terlalu mengkhawatirkan keselamatan Anda dan tidak mempercayai Anda untuk meninggalkan Frozen Cloud Immortal Istana. Saya suka memuji. Ini adalah sifat manusia, terutama wanita. Yunce beberapa kata membuat kedua saudara perempuan itu berseri-seri dengan gembira pada saat yang sama, dan berkata dengan gembira, apakah semua yang kamu katakan ini benar? Tentu saja itu benar. Yunce mengangguk dengan serius dan melanjutkan, jika aku benar-benar orang cabul besar yang kamu bicarakan adalah kakak senior Qiansui, kakak senior Lian Chongqubin, kakak senior Lan Yi, kakak senior Yueli, saya punya sudah mulai melakukannya, tetapi mereka semua berhasil menyelesaikan Tong Xuan. Kedua kakak perempuan itu sangat populer, bahkan lebih tidak mungkin bagiku untuk memiliki ide untuk menindasmu, dan jika kamu masih tidak percaya padaku, tidak ada apa-apa aku bisa melakukannya. Kata Yunce sambil dengan cepat terlihat terluka. Tidak kami tidak sepenuhnya meragukanmu, hanya saja, apa yang harus kami lakukan? Hanya Yuci Pas yang tersisa. Kakak perempuan senior lainnya telah membuka dan mencapai vena ilahi roh surgawi, tapi aku tidak. Feng Hansue menggigit bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu, Yunce, adikku telah menyelesaikan 53 dari 54 pintu masuk yang mendalam. Hanya ada satu Yuci Pas yang tersisa untuk membuka semuanya. Jika ada hanya satu yang hilang, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Petik 2. Mata Yunce jernih, dan dia menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. Jika itu adalah 53 pintu masuk yang mendalam dibandingkan dengan 52 pintu masuk yang mendalam, perbedaannya memang sangat kecil, tetapi pintu masuk yang mendalam ke-53 dan 50 pintu masuk mendalam keempat dapat dikatakan terpisah satu dunia. Itu karena 54 pintu masuk mendalam semuanya terhubung, yaitu vena ilahi surga. Jika ada yang hilang, itu bukanlah vena ilahi-ilahi dari roh surgawi. Alasannya mengapa pembuluh darah ilahi dari roh surgawi disebut pembuluh darah ilahi dari roh surgawi adalah karena semua pintu masuk terbuka, dan sirkulasi, kondensasi dan kondensasi energi yang dalam, pelepasan setara dengan memasuki dunia lain dengan hukum yang lebih tinggi, memungkinkan pembuluh darah yang dalam untuk melepaskan diri dari kelas manusia, dan mencapai alam yang benar-benar baru. Pintu masuk misterius mewakili celah dalam level yang berbeda dari Tianxuan, perbedaan antara alam Tianxuan tingkat 9 dan alam Tianxuan tingkat 10 tidak besar, tetapi perbedaan antara alam Tianxuan tingkat 10 dan alam Wangxuan tingkat pertama adalah sama. Kakak senior Hanyu sekarang memiliki akses penuh ke 53 pintu masuk yang dalam. Kekuatan dari pembuluh darah yang dalam itu telah meningkat hampir 2 kali lipat. Namun, dibandingkan dengan kakak perempuan senior Anda yang telah mencapai vena ilahi dari roh surgawi, kecepatan kultivasi, kecepatan operasi, dan kecepatan kondensasi Xuanli mungkin setidaknya berbeda 50%. 50%. Tanda seru tanda tanya petik 2. Kata-kata Yunce mengejutkan kedua saudara perempuan itu, terutama ketika Yunce mengeluarkan Murong Qiansui dan yang lainnya yang juga termasuk di antara 7 Dewa Awan Es, dan setelah menyebutkan apa yang disebut perbedaan besar di antara mereka, Feng Hanyu bahkan tidak berbeda. Dia langsung menangis. Rekan murid dan sesama Frozen Cloud 7 Immortals, awalnya memiliki kualifikasi yang sama dan tumbuh bersama. Tapi sekarang, karena Yuci Pas, ada celah yang begitu besar, bagaimana dia bisa sederhana dan pikiran yang kuat semoga diterima. Suek, apa yang harus aku lakukan? Jika ini terjadi, aku akan dibuang oleh kakak perempuanku, dan aku akan dibuang semakin jauh, kata Feng Hanyu tak berdaya. Petik 2. Tidak masalah. Ketika saya memiliki vena ilahi roh surgawi, saya akan bekerja keras bersama saudara perempuan saya. Dengan cara ini, bersama-sama kita tidak akan dipisahkan oleh kakak perempuan senior. Feng Hansue menghiburnya dengan sepenuh hati. Kata-katanya yang sederhana dan penuh perhatian menghibur, tetapi tidak hanya tidak memberikan efek kenyamanan apapun, tetapi membuat Feng Hanyu merasa semakin tidak berdaya. Karena tidak hanya kakak perempuan, tetapi juga adik perempuan akan menjadi pembuluh darah ilahi dari roh surgawi. Dia tidak hanya akan ditarik semakin jauh oleh kakak perempuan seniornya, bahkan kakak perempuanku. Tidak.
saya tidak boleh tertinggal jauh di belakang mereka. Hanya ada satu langkah lagi untuk bisa menjadi seperti kakak perempuan. Sama sekali tidak. Feng Hanyu memandang ke samping ke arah Yun Ce dan berkata dengan menyedihkan, Yun Ce, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk membuka Yuchi Pass? Yun Ce, dia berkata dengan perasaan bersalah, jika ada, aku akan melakukannya untuk kakak senior Hanyu meskipun aku mencoba yang terbaik. Tapi, lokasi Yuchi Pass terlalu istimewa, dan aku benar-benar tidak punya cara lain. Feng Hanyu tidak berkata apa-apa lagi. Giginya yang seperti mutiara menggigit bibirnya, diam-diam menggigitnya semakin erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan tersulit dalam hidupnya, dan berkata dengan ekspresi sedih, jika saya izinkan jika Anda membantu saya melewati Yuchi Pass, bisakah Anda melakukannya dengan pakaian? Petik 2. Kakak, apakah Anda menginginkannya? Feng Hanyu membenamkan wajahnya di pakaian salju dan berbisik, hanya sedikit dekat, hanya mampu memiliki pembuluh darah ilahi dari roh surgawi. Jika Yuchi Pass tidak dibuka, mungkin dalam waktu dekat, dia tidak lagi dapat menduduki peringkat sebagai dewa es seperti Suexue. Selain itu, dia sudah melihatnya hari itu. Singkatnya, Xian dibandingkan dengan Tianling Divine Vein, semua ini tidak masalah. Petik 2. Ini, Yun Ce mendekat dengan hati-hati, kakak senior Hanyu, apakah kamu yakin kamu ingin melakukan ini? Namun, akan ada risiko besar melalui pakaian, dan ada risiko menghancurkan Yuchi Pass sepenuhnya. Petik 2. Lalu, bagaimana jika kamu menutup matamu? Kamu tidak dapat melihat jika kamu menutupnya matamu. Bagaimana jika ada yang tidak beres? Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen. Tidak peduli apapun, aku tidak peduli lagi. Feng Hanyu, yang telah memunggungi Yun Ce, tiba-tiba berbalik meskipun dadanya masih ditutupi dengan pakaian salju. Lekuk bahunya yang harum dan seputih salju sudah sangat indah, dan matanya yang indah menusuk. Dia menatap Yun Ce dengan ekspresi tekad di wajahnya, jika kita baru saja melewati Yuchi Pass seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Petik 2. 3 menit, sudah lama sekali. Lalu, kamu di sini. Setelah kamu membantuku melewati Yuchi Pass, kamu tidak bisa memberitahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Tidak ada yang bisa menceritakannya. Bahkan King Yue pun tidak ada yang bisa. Petik 2. Yun Ce mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Ya, oke. Ini sesuatu yang berhubungan dengan reputasi kakak perempuanku, dan aku pasti tidak akan pernah memberitahu siapapun. Omong kosong, jika seseorang seperti Gong Yuxian mengetahui hal ini, itu akan sangat dirindukan. Kalau begitu lalu kamu, ayolah. Tangan kecil Feng Hanyu yang memegang Sui bergetar lama, dan akhirnya menutup matanya dan melepaskannya sepenuhnya. Tiba-tiba, Sui terpeleset, sepotong salju putih yang mempesona dengan lembut melompat keluar, seperti sepasang kuncup bunga halus yang siap mekar, bergetar di tengah sepotong kulit dan salju yang harum kristal, membuat mata Yun Ce berbinar. Feng Hansue tiba-tiba menutupi bibirnya dengan kedua tangannya. Dia tidak menyangka Feng Hanyu akan begitu berani, dan sebenarnya, bersambung.